Assalamualaikum, jumpa lagi kawan-kawan dunia hukum semuanya. Mungkin sudah cukup lama tidak berbagi dan nge-share video terkait dengan permasalahan hukum. Saat ini saya ingin membahas terkait dengan adanya pertanyaan dari salah satu kawan mengenai permasalahan hukum yang dihadapinya. Dalam hal ini dia menyebutkan bahwa kawan ini melakukan transaksi jual beli berupa satu unit mobil seharga sekitar 75 juta rupiah, di mana kemudian karena situasi dan kondisi yang tidak diketahui, mobil itu tidak sampai ke pembeli. Akibat dari hal ini kemudian pembeli komplain kepada kawan kita yang melakukan transaksi jual beli selaku penjual. Untuk menjamin terhadap transaksi jual beli ini, kemudian kawan kita ini memberikan surat pernyataan jaminan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, di mana apabila tidak terjadi pengembalian maka beliau akan menyerahkan rumahnya. Ternyata dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, si penjual tidak mampu mengembalikan uang. Kemudian dia bertanya, apakah si pembeli ini bisa mengambil alih langsung rumahnya? Disinilah sebenarnya yang harus kita lihat bahwa terkait dengan jaminan atau jaminan yang dijaminkan kepada pihak lain sehubungan dengan tanah dan bangunan, hal itu tidak bisa dilakukan dengan pernyataan atau perjanjian di bawah tangan. Apabila hanya dilakukan melalui pernyataan atau perjanjian di bawah tangan, maka pihak penerima jaminan tidak bisa serta-merta langsung mengambil atau mengeksekusi rumah tersebut. Karena prinsip hukumnya terkait dengan jaminan, terkait dengan tanah dan bangunan yang dijaminkan, maka hal tersebut harus dilakukan secara akta otentik di hadapan notaris atau PPAT, pejabat pembuat akta tanah, di mana dibebankan hak tanggungan. Sehingga apabila hal ini dilakukan, maka pihak pembeli hanya bisa mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan pengembalian nilai uangnya kepada pengadilan negeri di mana posisi penjual itu berada atau jaminan itu berada, untuk membebankan kepada si penjual karena tidak mampu mengembalikan uangnya, untuk kemudian meminta pembayaran atas kewajiban pengembalian uang tersebut, di mana hal ini kalau secara hukum kalau nilainya di bawah 500 juta pada saat ini, maka bisa saja dilakukan dengan gugatan sederhana. Terkait dengan gugatan sederhana mungkin kita akan bahas di kesempatan lainnya, di mana gugatan sederhana waktunya lebih singkat, lebih cepat, dan lebih memiliki kepastian hukum. Terima kasih. Salam Sobat Dunia Hukum, sukses selalu.